Kisah orang kudus hari ini tanggal 27 September adalah Santo Elzerius. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Elzerius Sabran atau Elzear of Sabran dilahirkan pada tahun 1285 di Kastil Saint-Jean de Robians dekat Cabrieres de Agues di Provinsi Perancis Selatan. Ayahnya adalah Duke of Sabran di Perancis Selatan dan pangeran dari Ariano di Kerajaan Napoli. Ibunya adalah seorang wanita Katolik yang saleh dan terkenal akan kemurahan hatinya kepada para orang miskin. Sejak kecil, Elzerius sudah nampak saleh, lembut, dan sederhana. Dia ramah terhadap setiap orang dan sangat peduli kepada orang miskin. Ketika beranjak dewasa, Elzerius menyanggupi permintaan Raja Charles II dari Napoli untuk menikahi putri Delphine of Glandefes. Pada malam pernikahan mereka, putri Delphine mengatakan pada suaminya bahwa dia telah mengucapkan kaul di hadapan Tuhan untuk menjaga kemurnian dan hidup selibat. Elzerius yang sebelumnya ingin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dengan menjadi biarawan, menghormati kaul istrinya dan bersama-sama pasangan suami istri ini hidup dalam kemurnian bagaikan sepasang malaikat. Mereka juga bergabung menjadi ordo ketiga Fransiskan. Ketika ayahnya meninggal dunia, Elzerius yang waktu itu telah berusia 23 tahun mewarisi kedudukan ayahnya sebagai seorang penguasa. Elzerius tidak hanya memperhatikan kesejahteraan duniawi rakyatnya, namun juga kesejahteraan rohani mereka. Ia dengan cermat berusaha agar hukum Allah dan hukum gereja dapat dilaksanakan dalam wilayah pemerintahannya. Orang-orang miskin memperoleh perhatian khusus dari dirinya. Setiap hari 12 orang dari para fakir miskin mendapat giliran untuk makan malam bersama dia dan para bangsawan. Dalam tingkah lakunya tenang dan penuh penguasaan diri. Luka hati pribadi tidak terdapat dalam dirinya. Bila seseorang berkata buruk perihal dirinya, dia tidak akan memperdulikannya. Biasanya ia akan berkata, hal-hal yang lebih buruk telah dikatakan orang kepada Kristus. Ketika Elzerius mengunjungi Italia dalam kedudukannya sebagai pangeran dari Ariano, didapatinya para bangsawan bawahan di Italia tidak semua bersedia menerima kekuasaan Perancis. Hal itu berlangsung selama beberapa tahun. Ia disarankan untuk bertindak keras terhadap para pembangkang itu, namun dia tidak menyetujuinya. Dalam kurun waktu 4 tahun dia berhasil menenangkan hati para bangsawan dan rakyat Italia berkat kelemah lembutan dan kesalehan hidupnya. Rakyat Italia segera jatuh hati kepada Elzerius, seorang awam Fransiskan yang saleh yang selalu mengawali harinya dengan ibadat pagi sebagaimana yang dilakukan oleh para imam dan memberi pelayanan dengan merawat orang sakit dengan penuh kasih dan rasa hormat seolah-olah dia sedang melakukan pelayanan itu kepada Kristus sendiri. Tuhan menganugerahkan kepadanya berbagai anugerah mukjizat. Tercatat dia pernah menyembuhkan beberapa orang yang sakit kusta. Dengan doanya dia juga memulihkan kesehatan anak baptisnya, putra dari seorang pangeran dari Grimoire. Pada kesempatan itu, Elzerius bernubuat bahwa anak baptisnya itu kelak akan menjadi pemimpin gereja. Dan begitulah yang terjadi. Anak baptisnya yang bernama Guillaume de Grimoire di kemudian hari terpilih menjadi Paus Urbanus kelima. Pada tahun 1323, Elzerius diutus ke istana Paris untuk mengurusi masalah negara. Ia jatuh sakit di Paris dan segera menyadari bahwa waktu hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi. Dengan kejernihan yang sama yang dia hayati selama hidupnya, dia mempersembahkan diri menghadapi kematian. Elzerius Sabran tutup usia pada tanggal 27 September tahun 1323, sesaat setelah ia menerima sakramen pengakuan dosa dan sakramen minyak suci. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Urbanus kelima pada tahun 1369 setelah dilakukan penyelidikan atas berbagai mukjizat yang dilaporkan terjadi pada umat yang berziarah di makamnya.